Oke, Fan. Ini berarti Ananta Fadila Sofan udah ada ya? Saya udah hijau semua sih. Ini Ananta Fadila Sofan. Kok orangnya nggak ada? Oh ya, paling itu aku udah send file untuk hari ini ya. Itu 10 MB sih. Paling kalian download dulu aja. Paling nanti baru menit 35 baru mulai aja. Oke, di-download. Soalnya hari ini kita bakalan pakai datasetnya dan juga ada beberapa materi sih untuk pertemuan hari ini seharusnya. Sambil tunggu buka ArcGIS-nya langsung ya. ArcMap maksudnya. Langsung buka ArcMap aja. Seharusnya itu butuh waktu yang cukup lama untuk dibuka. Maaf Kak, buka apa? Udah ada aplikasinya nggak? ArcMap. Saya pakai Virtual Lab. VLab itu ada namanya folder ArcGIS. Bentar, aku share screen dulu deh. Share screen. Mana ya? Screen 1, screen 1, screen 2. Ini screen-nya kelihatan nggak? Udah Kak. Seharusnya untuk VLab kalian, ArcGIS-nya itu di bagian ini. Klik tombol Windows, baru ada folder ArcGIS. Ada nggak? Sebentar. Ini, folder ArcGIS. Ada Kak? Baru cari aja yang tulisan ArcMap. Oh, ArcMap ya? Ya, ArcMap. ArcMap 10 ke Iya, sudah. 8. Udah kan? Oke. Itu aja. Ini VLab pada bisa pakai kan? Gak ada masalah kan? Belum nyoba ya. Kalau ini sebenarnya kalau kalian udah ada aplikasi sendiri sih nggak apa-apa sih kalau nggak pakai VLab. Saya koneksi error. Kok Itu ArcMap-nya ini lisensinya masih nggak bisa ya? Lisensinya masih nggak bisa ya? yang Virtual Lab. Sebenarnya VLab itu bisa pakainya pas GSLC. GSLC itu pas kita post forum sih. Seharusnya hari ini nggak bisa seharusnya. Yang ArcMap-nya nggak bisa. Ini ArcMap? cuma Virtual Lab sih udah masuk. Pas buka ArcMap itu nggak bisa, kena license. License ya? Iya. Kemarin aku udah tanya orangnya sih. Paling aku tes tanya lagi ya. Bentar ya. Oh ya, paling ini aku udah bilang kok sama orangnya.
paling kalau misalkan belum bisa buka, nonton dulu sih source-nya. Kecuali kalian ada aplikasinya sendiri. Iya. Soalnya masih ada bermasalah sih katanya. Ada license soalnya. Oh, oke kok. Thank you kok. Ya. Paling kalau kan ini kan seharusnya materinya nggak banyak banget sih. Pokoknya kalau misalkan nanti ada yang nggak ngerti materinya, bisa langsung tag grup aja. Kan ini kan soalnya kalian juga nggak bisa buka aplikasinya. Jadi nggak totally salah kalian gitu. Dan ini recordnya bakal di-share kok. Oke, jadi aman. Oke, paling kalau udah yang ada aplikasinya, seharusnya tampilan kalian nggak kayak gini. Tampilan kalian seharusnya awalnya masih ada satu pop-up kan, menu pop-up gitu. Menu pop-up-nya kayak gini. Ketika aku bikin file new, seharusnya kayak gini kan, menu pop-up-nya. Iya. Nah, itu soalnya kalian belum pernah buka RPM-nya. Istilahnya masih baru gitu. Nah, cara untuk buat suatu folder baru atau suatu file baru, paling tekan aja yang bagian ini. Ada suatu folder gitu. Ketemu nggak? Kalau udah terlanjur mencet oke tadi, dan terlanjur mencet klik and berarti klik file new lagi. Nih bagian atas. File new. Oh ya, paling kalau ini aku ngomongnya kecepatan atau ada yang ketinggalan langsung bilang ya. Jangan Ya, jangan sampai ujung-ujung baru tanya lagi gitu. Ya. Oke. Paling tadi aku ulangi ya. File new. Atau ada shortcut-nya itu Ctrl N. Oke. Kalau udah paling kalau udah muncul pop-up-nya yang kayak gini, tinggal klik folder ini. Folder yang ada tanda panah ke kanan. Nah, kalau udah tekan, seharusnya muncul pop-up lagi. Nah, di sini kalian tinggal pilih folder yang ingin kalian jadiin folder project kalian. Atau istilahnya kalian ingin save project kalian ke folder tersebut. Di sini cara pilihnya tinggal pilih yang ini, folder ada tanda plus. Ini istilahnya folder connection. Jadi tinggal pilih aja, nanti muncul lagi satu menu pop-up. Nah, di sini kalian tinggal pilih directory-nya. Seharusnya kalau kalian pakai VLab, seharusnya nanti pakai datad. Cuman karena ini aku pakai personal, jadi ya tinggal pilih aja lokasi yang ingin di-save. Dan karena kalian nanti ada kuis sama UAP ya seharusnya. Ada kuis dan UAP. Nah, jadi aku saranin sih save ke satu folder lah. Kalian bikin satu folder baru, make new folder, baru ya kasih nama aja gitu. Yang nanti akan kalian submit. Berarti format kalian seharusnya name nama. Ya gitu. Name nama gitu. Oke, paling di sini aku ya kasih nama GIS aja deh. Tapi kayaknya udah buat deh foldernya. Harus pakai tanda seru atau gimana? Enggak. Itu cuma suka hati kalian lah, mau gimana gitu. Ya. Kalau udah ya tinggal pilih folder, klik OK aja. Source-nya di tempat kalian kosong ya, nggak ada folder temp ini ya. Ini temp-nya nggak usah. Ini cuma tadi ada materi sama dataset yang aku pakai. Nah. Oke, kalau udah ke menu yang kayak gini, pilih yang bentuknya yang kayak database. Ini, New File Geodatabase. Ini New File Geodatabase juga harus kalian submit kalau misalkan pas kuis nanti. Jadi ingat aja, folder kalian itu yang kalian submit harus ada GDB kalian atau geodatabase kalian. Baru juga harus ada dataset. Kan tadi aku ada kasih dataset ya di yang folder menu pertemuan 3. Harusnya tadi ada gitu.
paling klik aja new file geodatabase. Di sini kalian suka hati sih mau kasih nama apa. Tapi aku biasanya kasih nama GIS. Kasih nama GIS gitu. Kok sorry kok, boleh ulang dari pas buat folder kok? Oh, buat folder. Bentar ya. Aku hapus dulu ya. GIS. Oke. Kan ada menu kayak gini kan? Udah muncul gak menunya? Sudah kok, sudah. Pilih make new folder. Bukan. Maksudnya, pilih folder yang ada tanda panah nih. Kalau udah, pilih folder yang ada tanda plus. Yang ada tulisan connect to folder. Oke kok, lalu kok? Udah, seharusnya muncul pokok kayak gini ya, yang ada tulisan connect to folder. Nah, di sini kalian tinggal pilih tempat yang ingin kalian save. Kalau aku save-nya yaitu di bagian dokumen, baru folder GIS. Itu tergantung kalian aja mau save di mana. Kalau kalian mau buat folder baru, ya udah tinggal klik aja make new folder gitu. Yang ada ya, yang bagian bawah ini. Kalau kalian mau buat folder baru. Aman? Oke kok, lalu langsung masukin aja kok ya? Langsung kalau udah klik foldernya, baru klik OK aja. Oke? Sampai sini aman? Oke kok. Jadi kok itu harus di dalam dokumen kok ya, baru bisa ya? Enggak. Tadi soalnya tadi saya ada coba buat di folder lain, dia nggak mau, nggak connect gitu. Oh. Tapi pas buat di dokumen baru mau. Oh iya dah. Mungkin itu karena kalian nggak ada nggak ada akses. Terkadang itu kalian nggak bisa save di sembarangan tempat. Ya gitu sih. Terkadang ada suatu folder yang butuh akses, sehingga kalian baru bisa manipulasi datanya. Terkadang ya, tapi nggak semua sih. Oke, sampai sini udah aman nggak? Udah kok, udah masuk di foldernya, lalu? Baru make new file geodatabase. Yang ini. Udah? Oke, sudah. Dia kan bakalan muncul kayak gini kan. Database kecil gitu, yang warna putih. Di sini aku biasanya rename jadi GIS sih. Bentar. Ini aku nggak tahu sih kalau misalkan kalian udah kebuat rename-nya aku nggak tahu sih gimana. Biasanya aku delete buat ulang lagi. Biasa kayak gitu sih kalau aku. Soalnya ya, nah ini sebenarnya udah kehapus ya seharusnya ya. Cuman ini masih ada. Paling ya new file geodatabase, baru kasih nama GIS aja. Itu biar lebih enak aja sih bacanya nanti. Kalau kalian mau cek apakah dia beneran geodatabase, biasa extension belakangnya itu GDB. .gdb. Oke, sampai sini udah aman nggak? Oke, aku asumsikan udah aman ya. Kalau udah aman, kalian klik aja. Sorry kok, tadi punya saya dia object name this could not be found. Itu karena lu udah langsung add ya? Gimana kok? Tadi udah ketekan tombol add nggak? Atau belum? Udah. Oh, itu soalnya ini harus di-select dulu GDB-nya. Oh? Di-select dulu. Udah di-select baru bisa add. Oke? Oke kok. Nah, udah aman kan? Ada yang masalah nggak? Sampai sini ini belum bisa? Oke ya, aku asumsikan udah bisa ya. Paling kalau udah klik OK aja. Pilih blank map baru OK. Di sini kalau misalkan kalian disuruh save atau enggak, karena ini kan masih file kosong ya, jadi aku nggak save sih, nggak usah save. Kalau udah,
seharusnya di pojok kiri tersebut ada yang namanya layers. Udah ada gak? Iya ada. Nah, udah ada. Berarti udah aman. Baru sekarang kita baru bisa masuk materi kita. Yaitu seharusnya kita kan udah pertemuan 3 ya. Spatial data modeling dan data analisis. Di sini paling aku kalau sempat, ini kalau kita sempat, aku langsung babat 3 pertemuan sih. Jadi pertemuan 3, 4, 5 langsung kelar gitu. Kalau nanti kita sempat. Oke. Oh ya, paling ini aku spoiler dulu untuk kalian. Seharusnya untuk pertemuan sebelum kuis, kan kuis kan pertemuan 6. Nah, untuk pertemuan sebelum kuis masih mudah. Jadi aku saranin sih untuk kuis kalian kerjain maksimum mungkin lah. Seharusnya nggak terlalu susah soalnya. Tapi nanti untuk pertemuan 7 sampai 11 itu agak susah. Apalagi terutama pertemuan 7, 8, dan 9. Itu yang agak berat. Kalian bisa bandingin sih kalau lihat VBL-nya atau video based learning-nya. Seharusnya bobot videonya lebih banyak. Kalau untuk pertemuan 1 sampai 5 itu, kalau kalian nonton VBL-nya, seharusnya satu materi cuman maksimum 2 video. Jadi agak cepat gitu. Seharusnya. Oke, paling untuk pertemuan hari ini, spatial data modeling, dan data analisis. Itu sebenarnya kita cuma bahas 3 macam aja. Yaitu pertama kita bakalan bahas sih spatial data. Spatial data itu sebenarnya kalian udah kepake sih seharusnya di pertemuan pertama dan kedua. Di mana kalian masih pakai yang dalam bentuk raster. Raster itu yang biasanya berekstensi .png dan sebagainya lah, teman-teman yang gitu. .jpg gitu. Yang perbedaan utama antara mereka dua ya paling ketika kalian zoom in dan zoom out itu, si raster itu bakalan pecah menjadi pixel. Sedangkan kalau vektor itu ya istilahnya dia tidak akan pecah sih. Kalau dibuka di suatu aplikasi ya, aplikasi yang berbasis vektor. Itu bedanya doang, vektor dan raster. Dan paling untuk pertemuan ini kita nggak bahas raster lagi, kita langsung bahas si vektor. Vektor itu ada 3 jenis yang bakalan kita bahas, yaitu point, polygon, dan line. Point itu paling aku kasih lihat dulu deh bentuknya. Bentuk soalnya biasa gimana. Oke, biasanya soal kalian itu untuk pertemuan ini dari bagian ini, create a database with the following feature class. Dia nanti suruh kita buat kayak beberapa, istilahnya apa ya, kayak suatu legenda, sehingga map kita itu nggak kosong. Atau istilahnya ketika orang lihat map kita, dia tahu di beberapa area itu ada beberapa tempat yang khusus. Kayak misalkan yang ini. Kalau di sini kan kita bisa lihat jelas gitu bahwa di daerah ini ada kayak misalkan suatu hospital. Atau di sini ada suatu tempat lah dan sebagainya gitu. Seharusnya untuk pertemuan ini kita lebih bahas ke itu sih. Oke. Paling aku ajarin dulu cara yang pertama, yaitu kita membuat feature class yang berbasis point. Sebelum kita bisa buat suatu feature class, kita harus butuh suatu map dulu. Map itu aku udah kasih yang namanya VNG tadi. Yang mapnya kayak gini. Paling kan search-nya tadi kalau kalian udah download, udah ada mapnya. Di sini kalian ada 2 cara untuk memasukkan mapnya ke dalam ArcMap kalian. Di antara kalian tinggal drag and drop ke ArcMap-nya. Nah, kalau misalkan ada muncul error kayak gini, kalian klik yes saja. Baru klik OK. Itu kenapa muncul error? Soalnya kalian belum ada namanya sistem koordinat. Sistem koordinat seharusnya udah dibahas di pertemuan 1 dan 2.
Oke. Itu kan cara yang pertama untuk memasukkan suatu map ke ArcMap kita. Cara yang kedua, kalian tinggal klik yang bagian atas, Add Data. Baru pilih aja map kalian yang tadi. Pertemuan 3 berarti Venezia.png. Baru klik Add. Jadi sama aja gitu. Ada dua cara, yaitu drag and drop dan juga add data. Oke, sampai sini ada yang nggak bisa masukin map-nya nggak? Bisa bro, belum. Oke. Udah bisa kan? Oke. Paling aku Gimana tadi yang drag and dropnya? drag and drop tinggal masukin aja sih. Tinggal ditarik filenya. Tarik gitu. masuk, udah. Gitu. Di sini ya kalian jangan lupa save project kalian ya. Save-nya di antara kalian file, save, atau tinggal Ctrl S saja. Di sini aku saranin lebih sering save ya, soalnya sering crash aplikasinya. Aku tadi masukin kok nggak bisa ya? Cannot move specified files. Kalau Nah, add data bisa nggak? open. Kok add data? Add data tuh gimana tadi? Add data. Add data. Nih. Terus? Udah muncul kayak gini kan, menu kan? Iya. Tinggal cari aja folder yang ada Venezia-nya. Dari atas. Tadi taruh di mana? Kalau aku taruhnya di folder lain gitu. Karena aku taruh di D nih. Nah, Tapi keluarin data dia gimana ya? oh, tinggal folder connection. Folder connection Folder baru cari aja. Oh. Taruh misalkan di data D, udah cari data D-nya, baru cari lagi. Oke. Oke. Kalau tadi mau save tinggal Ctrl S, baru pilih aja folder tempat kalian ingin save project-nya. Kalau aku kan tadi di folder GIS, ya udah aku tinggal rename aja. Jadi misalkan pertemuan 3. Kalau udah mau pastiin udah save atau enggak, di sini pertemuan 3. Pojok kiri atas. Ini di yes aja ya? Iya, yes. Data source doesn't have pyramids or content. Ya, yes saja. Oh, yes ya. Yes dan yes lagi. Atau oke di antara itu. Oke. Nah, seharusnya udah aman sih. Ya, oke. Oke. Ya, paling ini kan udah masukin map-nya. Tadi kan ada keluar error si piramid dan juga ada satu error lagi. Itu karena kalau kalian perhatikan di pojok kanan bawah, itu masih istilahnya belum ada suatu unit atau suatu sistem koordinat yang kita gunain. Sehingga kalau kayak gitu kalian tinggal pilih aja di bagian layer, di layer ini, klik kanan, baru properties. Aman? Kok cara nampilin grid feature-nya gimana kok yang sebelah kanan tuh kok? Oh, itu soalnya tadi aku udah buat. Itu nanti aja, nanti bakalan muncul kok. Aku ajarin kok gimana. Oh, oke. Paling source-nya yang punya kalian masih kayak gini. Source-nya masih katalog ya. Ini Iya, itu benar. nanti paling aku ajarin aja gimana. Oh, oke. Oke, yang penting ini kita ubah dulu sistem koordinatnya. Tinggal klik kanan di layers, properties. Nah, kalau udah, pindah ke tab yang namanya coordinate system. Oke. Properties, coordinate system ya. Kalau di sini udah, kalian tinggal pilih folder yang namanya projected coordinate system. Sorry kok tadi ini mana kok di data frame properties itu? Kan awalnya search-nya general ya atau apa?
Maksudnya munculin ini kok, yang sekarang ini Klik kanan layers, di layers. properties, udah. Oke. Oh, Tinggal ganti jadi coordinate system. Sampai sini ada yang belum bisa gak? Seharusnya urutannya kayak gini sih. Layers, properties, coordinate system. Ini masih ada gak yang nggak bisa? Paling kalau nggak ada, tinggal klik folder yang namanya projected coordinate system. Kalau udah, tinggal pilih lagi folder yang namanya Word. Searchnya paling bawah. Kedua paling bawah. Kalau udah, kalian cari aja sampai ketemu yang namanya WGS 1984 Web Creator Auxiliary Sphere. WGS. Mercator Sphere. Diselect aja ya, gak usah klik 2 kali. Ini paling aku jelasin singkat. Auxiliary Sphere itu sebenarnya kita gunain untuk membuat map kita bisa berbentuk seperti bola dunia. Seharusnya kalau bahasa Inggrisnya globe. Yang biasa di meja kantor gitu. Globe. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu penting sih. Nah, sampai sini udah gak? Iya kok. Nah, kalau udah klik apply aja. Hai. Kalau udah klik apply, klik OK aja. Oke. Kalau kalian lihat seharusnya udah berubah. Dia jadi memiliki satuan meter. Nah, kalau udah, nah berarti kita baru bisa bikin feature class kita. Cara membuat feature class mudah banget kok. Tinggal klik katalog kalian. kok tadi katalog saya sempat hilang kok. Oh, katalog hilang. Ini tinggal klik Windows. Katalog. Ada katalog. Oke. Udah nggak? Ada kok. Oke. Dia di pojok kanan. Kalau udah diklik aja, kalian cari geodatabase kalian. Klik kanan, new. Baru feature class. Ini paling aku ulangi ya. Katalog. Cari geodatabase kalian. Yang akhirnya GDB. Klik kanan. New. Feature class. Sampai sini ini nggak bisa nggak? Kok aku jadi file database-nya folder ya? Folder. Ya bukan DB gitu ya? Ada yang salah nih awalnya. Seharusnya kalian klik folder connection dulu deh. Folder connection, klik kanan, connect to folder. Collection, klik kanan, connect to folder. Baru kalian connect ke folder yang tadi kalian buat untuk tampung project kalian. Oh, salah. Extension.
Udah gak? Udah tapi. Oh ya udah terus. Baru kalian ke folder iya. connection kalian. Ya ada kok. Tinggal pilih aja nama folder kalian tadi, baru pilih GDB-nya. Klik kanan, new, feature class. Feature class. Aman? Aman. Oke, paling aku jelasin singkat untuk menu ini. Kan tadi Kak, kan aku Kak, bilang, maaf Kak, saya mau nanya ini, saya fail to connect database ya, tulisannya. fail connect database. Nggak bisa ke connect ke GIS GDB-nya. Tulisannya fail. Jangan connect ke GDB-nya, tapi connect ke foldernya. Connect. Oh. Ya, jadi pas di bagian folder connection, kalian connect to folder, kalian pilih folder project kalian, bukan geodatabase kalian. Kalau tadi kan aku simpan project aku di bagian dokumen, baru folder GIS. Baru aku klik OK aja. Jadi aku bukan pilih GDB-nya, tapi aku pilih GIS-nya. Oh iya. Udah aman nggak? Udah Kak, udah aman. Oke. Paling kalau udah, tadi klik kanan, geodatabase kalian, new, feature class. Kalau udah, di sini ada 2 input field. Paling aku jelasin singkat, untuk name ini merupakan nama file feature class kalian untuk di geodatabase. Sedangkan untuk alias, itu ketika kalian buka ArcMap. Paling nanti aku tunjukin bedanya apa. Tapi sebenarnya nggak beda-beda, nggak berpengaruh banget. Di sini karena aku ajarin kalian bikin polygon dulu, polygon dulu. Di mana polygon itu biasanya disuruh untuk bikin suatu batasan daerah. Kalau kita lihat soalnya, soal yang namanya case doang. Poligonnya itu disuruh dibuat 3 atau dia kasih nama gereja sih. Ya, dia pakai poligonnya untuk gereja. Paling kalian ikutin aja. Kalau misalkan dia mintanya bikin gereja, jadi kalian tinggal kasih nama church juga. Gitu. Cuman kalau aku di sini aku ganti nama aja deh, biar agak formal aja. Aku kasih nama misalkan field atau lapangan. Baru aliasnya aku pakai bahasa Indonesia, misalkan lapangan. Di sini kalian pilih dulu tipenya. Tipe yang bakalan kita bahas itu cuma 3. Polygon, line, dan point. Paling karena kita mau bikin polygon, klik aja polygon features. Baru kalau udah, klik next aja. Di sini, disuruh pilih sistem koordinat lagi. Paling pilih aja yang tadi aja. Auxiliary sphere. Kalau udah, Project word. Oh iya. Kalau udah, klik aja next. Next lagi. Next. Sampai muncul kayak suatu tabel. Ya. Di sini tabel digunakan untuk
mengisi atribut ke suatu feature class. Jadi istilahnya feature class itu kalian bisa memasukkan suatu DB, database kecil gitu. Ini kalian isinya apa? Kalian ikuti dengan soal. Soal itu biasanya dalam bentuk tabel. Di sini soalnya minta kita bikin field untuk name, max people, sama type. Oleh karena itu, di bagian field name, kalian ketik aja name, type, dan max people. Oh iya, ke close. Paling tadi ya tinggal buat aja lagi. Bentar. New feature class. Tadi field lapangan. Next. Make character. Next. Sampai sini tadi kasih nama aja. Name, type, max people. Kalau kalian udah buat 3 ini, kalian tinggal cek data type-nya. Data type itu kalian lihat dari soal juga. Nggak bisa saya terus. Paling kalau soal, kalian lihatnya dari kolom data type juga. Ada text. Name itu dia suruh kita pakai text or string. Baru max people itu dia suruh kita pakai long integer. Type itu disuruh pakai text or string. Jadi kalian ikuti aja. Berarti tadi name dia suruh kita pakai text. Baru type dia juga suruh kita pakai text. Sedangkan untuk max people disuruh pakai long integer. Paling aku jelasin singkat untuk data type. Data type itu yang paling kita sering pakai sebenarnya cuma ada 6. Yaitu ada short integer, yaitu berarti integer yang bisa menampung data lebih kecil daripada si long integer. Kalau long integer itu berarti ya dapat menampung data lebih banyak daripada si short integer. Dan keduanya ini menampung bilangan bulat. Sedangkan untuk float itu menampung nilai desimal. Double juga nilai desimal, tetapi dapat menampung kapasitas lebih besar daripada si float. Baru ada namanya text. Text itu seharusnya kalian lebih sering dengarnya sebagai string. Atau mungkin varchar atau char. Ya, tergantung kalian lah. Baru ada date. Date itu berarti ya tanggal. Paling keren yang tadi permintaan soal, disuruhnya bikin long integer untuk max people. Jadi pilih aja long integer. Baru kalian cek lagi. Tadi disuruh length. Length itu cara kita ceknya gimana? Length itu sebenarnya lebih kepake ketika kita buat di bagian teks. Ketika kalian pilih teks, nanti di properties-nya ada baris yang namanya length. Karena tadi soal mintanya cuma 50, yaudah ikuti soal aja, 50 keduanya. Cuman aku kasih kalian saran aja, tiap kali kalian agak teliti aja bagian length. Soalnya ada beberapa soal yang length-nya diotak-atik. Misalnya name-nya mereka bisa ganti jadi 30, atau misalkan ada 20 atau 10. Jadi tiap kali cek soal dengan baik. Paling karena di soal cuma minta 50, ya udah, nggak usah diubah. Kalau di sini paling default value seharusnya nggak pernah diminta. Tetapi kalau diminta ya udah kalian tinggal isi aja. Ini bakalan terbuat ketika kalian belum pernah isi value ke kolom kalian. Kolomnya berarti yang ini, name, type, max people. Ya, ketiga itu. Baru ada allow null value. Allow null value berarti seperti namanya, yaitu kalian kasih kondisi apakah kolom tersebut bisa
berisi kosong atau enggak. Paling di sini aku tes nunjukin satu ke kalian deh. Yang bagian type. Di type ini aku bilang nggak boleh null. Tinggal pilih kolomnya, baru pilih allow null-nya jadi null. Kalau udah, klik finish saja. Kalau udah, di pojok kiri kalian source-nya udah muncul apa istilahnya? Ada GDB kalian, baru ada kayak suatu gambar. Dan kalau kalian perhatikan, tadi aku kasih nama field. Dan aliasnya aku kasih nama lapangan. Jadi alias itu bakalan kepake ketika kita lihat di bagian layers dan juga nanti di bagian add feature. Tapi kalau kita perhatikan di katalog, dia masih menggunakan name tadi. Gitu. Jadi di GDB kita namanya masih field, tapi sebenarnya di layers kita udah kubah jadi lapangan. Oke, itu FYI doang. Kalau udah kebut kayak gini, sampai sini ada yang nggak kebut nggak lapangannya? Oke, kalau nggak ada respon berarti aman. Paling di sini kalian bisa lihat tabel yang kalian buat tadi dengan cara klik kanan di lapangan, open attribute table. Nah, baru source-nya nanti bakalan muncul kolom-kolom yang sudah kalian buat sebelumnya. Sampai sini ada yang nggak bisa nggak? Kalau nggak ada, di sini kalau misalkan kita ingin menambah suatu data di tabel kita, kalian butuh tool yang namanya editor. Cara munculin tool-nya, tool si editor ini, kalian tinggal klik kanan di bagian tab kosong, di bagian atas ini. Klik kanan, pilih editor. Maka seharusnya di tempat kalian masih kayak mengambang gitu, hovering. Sehingga kalau kalian mau buatnya di tempat yang sudah ada di atas, kalian tinggal drag aja, drag ke bagian atas. Sampai sini ada nggak ketemu nggak toolnya? Si editor ini. Paling tadi aku ulangi, tinggal klik kanan di tab kosong, pilih editor. Kalau udah, kalian tinggal pilih editor. Pilih start editing. Oh ya, tadi close window-nya. Oke, kayak tadi tab-nya ke close deh. Yang add feature. Kok hilang ya? Paling tunggu bentar deh. Aku tes buka lagi. Kayaknya tadi toolnya ke tutup.
Hmm. Soalnya di tempat kalian ada itu kan, ada satu tab kosongnya namanya Add Feature. Create feature. Create Feature yang namanya. Ntar aku cari dulu. Tadi soalnya ke close. Ah, oke. Iya, kalau tadi source-nya dia muncul sendiri. Cuman karena yang ini potong ya. Aduh. Source-nya kalau ini kan tadi aku ke close. Kalau kalian ke close, itu kalian cara bukanya tinggal pilih yang ini. Oh, ya. Tadi, ya ini kan aku ke close. Udah, tinggal pilih aja. Jadi jangan kayak aku, tadi panik kan. Jadi udah tahu gitu kalau ada masalah. Kalau udah, tinggal tadi start editing dulu. Udah start editing, pilih lapangan. Oke? Kalau udah, biasanya kalian ikutin dengan gambar soal aja. Misalkan di soal kan buatnya gimana ya? Misalkan mereka buatnya di sini, di dekat gereja. Ya kalian ikutin aja. Cuman karena ini kan batas waktu gitu, nggak mungkin aku rapi-rapi banget. Jadi aku buatnya di sembarangan tempat aja. Oh sorry kok, itu yang di create feature-nya kan lapangan tuh kok. Punya saya nggak ada kok. Tadi udah kebuat feature kelasnya nggak? Feature class udah tampil tabel ini. Di geodatabase-nya ada nggak? Kalau dicek, ada yang namanya field nggak? Itu di bagian katalog. Ada. Ada. Tadi udah start edit, paling tes stop editing, start editing lagi. Ada muncul nggak? Soalnya dia auto sih. Stop editing ya. Masih nggak ada? Masih nggak ada. Oh ada kok, udah ada. Ada kan? Udah ada. Soalnya ada. Oke. Paling kalau udah ada, tinggal pilih aja. Baru kalian gambar sesuai dengan permintaan soal. Cuman ya di sini aku gambar di random tempat dulu. Misalkan aku mau anggap daerah ini sebagai suatu lapangan. Cara gambar tinggal source-nya pakai tool ini yang straight segment. Dipilih, baru gambar aja. Ini tinggal klik-klik aja ya. Gak ada keren-kerennya. Kalau misalkan ini kan udah, menurut aku udah kelar nih gambarnya. Tinggal klik 2 kali untuk yang titik terakhir. Sampai sini ini nggak bisa? Boleh ulang nggak kok tadi cara gambarnya? Pilih editor, start editing. Pilih lapangannya. Yang di bagian create feature. Baru gambar aja sembarangan. Misalkan, ya sesuai soal sih seharusnya. Misalkan gambar di sini. Di sini deh. Tinggal klik-klik aja. Masih nggak bisa nggak? Atau mau diulangi lagi? Udah bisa. Ini masih ada yang nggak bisa nggak gambarnya? Kalau batalin gitu gimana kok gambarnya? Oh, batalin. Kalau misalkan kalian masih kayak setengah, misalkan aku random ya, ini masih setengah, tinggal klik escape. Nggak bisa escape deh.
Kalau batalin, seharusnya nggak bisa. Jadi kalian klik 2 kali di tempat sembarangan, baru nanti kalian bisa hapus sih. Nanti Di bisa backspace saya gitu. dihapusnya kalian tinggal buka tadi attribute table kalian. Tinggal klik 2 kali di tempatnya. Di bagian sini. Kotak paling kiri. Kalian klik 2 kali, baru delete. Klik kanan delete. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Soalnya ini karena belum stop editing sih. Jadi paling stop editing dulu. Di save. Baru search-nya bisa delete. Masih nggak bisa ya? Oh, tadi search-nya start editing. Tetap editing. Tadi kan berarti start editing. Kalau misalkan aku mau hapus, aku gambar dulu deh yang baru. Udah gambar, misalkan sembarangan nih. Aku gambar. Tinggal pilih aja yang mau dihapus. Baru klik kanan. Delete-nya jadi gak ada. Klik kanan di bagian panahnya. Panah hitamnya ini. Baru nanti ada delete selected. Oh, oke. Oke. Seharusnya dia bisa langsung delete sih, tapi nggak tahu sih. Ini kenapa. Sorry kok. Itu gambar saya tiba-tiba hilang kok. Saya tadi stop editing ya? Enggak, pas mau mulai pilih line tadi ya, yang nentuin apa ya, yang mau cut gitu ya. Yang Apa mau? pas mulai mau start editing, tiba-tiba gambar hilang. Gambarnya beneran hilang gitu. Seharusnya kalau dibuka open attribute table, tes klik 2 kali dulu deh di bagian ininya. Atau tabelnya kosong? Tabelnya kosong kok. Oh, iya berarti beneran hilang sih. Itu diantara seharusnya kayaknya tadi nggak ke-save gambarnya seharusnya. Jadi paling ya tinggal gambar ulang sih. Oh kayak gitu. Oh, jadi masukinnya drag ulang lagi kok ya? Oh, maksudnya gambar mapnya? Mapnya nih? Iya, map ini hilang kok. Oh. Tadi udah atur koordinat sistemnya nggak? Yang bagian bawah ini? Dia ada sih kok, cuman aturnya minus kok. Oh, ininya kecentang nggak? Ya, gimana? Kecentang nggak? Kecentang. Maksudnya Centang. tes zoom to layer. Klik kanan di gambarnya zoom to layer. Oh, Ada ada nggak? kok, ada. Ada. Oke. Aman. Oh, tadi seharusnya zoom in zoom out-nya yang kena sih seharusnya. Oh, di sini aku lupa ajarin satu shortcut. Shortcut-nya itu middle click. Jadi kalian bisa pindah posisi dengan cara middle click. Oke, ini paling aku sambung aja ya, yang bagian poligon tadi. Ini tadi poligon masih ada yang nggak bisa gambar nggak? Gambarnya tadi sama aja ya, tinggal klik, klik, klik. Baru yang terakhir diklik 2 kali aja. Di sini kalian bisa atur titiknya. Cara atur titiknya kalian tinggal pilih tool yang namanya Edit Vertices. Di antara, bentar aku tes dulu.
Kok itu punya saya lainnya kok nggak mau itu kok ya, nggak mau keluar kok ya, kayak mau ngatur apa poligonnya. Maksudnya Mau mengambil mapnya gitu kayak gini sekarang ini yang motong-motong gambar ini ah, nggak mau kok. pas gambar nggak bisa atau Mau motong ini kalau mau ambil daerahnya. ambil daerahnya. Maksudnya oh Yang ini yang biru-biru ini. oh Nah ini nih. Dia nggak mau pas yang pencet-pencet dia nggak mau keluar. pas tabelnya diklik 2 kali nggak keluar gitu atau gimana? Ini Bukan kok. sebenarnya warna kalian sih. Ini warna aku pas pula biru. Bukan maksudnya mau nentuin daerahnya kok. Biar di apa nih? Pas di saat apa editing itu kan harusnya kan bisa tuh mencet-mencet Oh, ini pilih dulu lapangannya. Udah pilih nggak? udah. Nah, kalau udah pilih, seharusnya udah bisa gambar. Oh ya, betul dong. Oke. Jadi gambarnya bisa-bisa aja ya. Tinggal misalnya gambar sembarangan gitu. Kalau mau delete tadi tinggal klik aja tempatnya. Ini belum keluar. Klik aja tempatnya, baru klik kanan, delete selected. Oke. Itu sih cara buat polygon feature class. Dan biasanya permintaan soal itu disuruh kalian input data. Paling baca aja kriteria dari soal. Misalkan soalnya bilang input manually and contain 2 or more words. Yaudah ikuti aja. Berarti oh yang ini deh. Input manually. Input manually berarti kalian input sendiri aja. Misalkan karena aku kan suatu lapangan. Yaudah aku misalkan kasih nama apa ya? Funland misalkan. Baru yang bawa Soccerland. Baru yang ketiga mungkin apa ya? Hillland. Ini sembarangan aja ya. Cuman kalau kalian mau benar-benaran ya udah tinggal cari internet sih. Nama yang beneran ada. Cuman ini aku ya random aja. Kalau kalian mau edit namanya tinggal klik 2 kali di barisnya. Ya udah. Tinggal rename aja. Baru paling ini kan 3,5 jam. Aku singgung dikit doang deh yang field calculator. Soalnya field calculator itu source-nya GSLC. Cuman aku singgung dikit. Field calculator itu cara pakainya kalian tinggal klik kanan di bagian kolomnya. Klik kanan. Baru ada field calculator. Tapi sebelum itu kalian pastikan dulu, nggak ada area yang terselected atau nggak ada area biru, nggak ada yang kayak gini gitu. Belum ada area yang warna biru. Kalau ada, kalian pilih yang pojok kiri, kotak pojok kiri atas. Baru tinggal aja klik kanan di type field calculator. Nah, sebenarnya field calculator ini kalian kayak melakukan query di ArcMap. Di sini kalian bisa pakai bahasa Python atau VBScript. Cuman aku saranin kalian pakai VBScript aja. Soalnya dokumentasinya udah lengkap banget kalau VBScript. VBScript. Itu kalian bisa pilih 3 tipe. Angka, teks, atau date, berarti ya tanggal lah gitu. Ini aku paling jelasin beberapa doang deh. Di VBL udah lengkap. Paling untuk number itu, dia ada ABS untuk absolute. Dan kalian bisa sebenarnya lihat dokumentasinya di sini. Kalau aku zoom out dulu. Di bagian, kalau tadi kan aku ada kasih materi. Materi itu ada 2 word.
Kalau kalian buka yang kedua, word yang kedua, seharusnya ada di bagian sini. Fit calculator function. Dia ada jelasin semuanya kok. Jadi kalian tinggal baca aja. Ya, sekalian translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Jadi paling aku tunjukin ke kalian beberapa fiturnya aja. Mungkin 3 aja. Soalnya waktu juga nggak cukup. Paling aku tunjukin yang cukup awam ya. Cukup sering dipakai. Yang paling sering dipakai itu source-nya di bagian string dan number. Di number itu aku langsung kasih definisi aja deh. Yang pertama itu ABS atau absolute. Berarti mengubah suatu nilai yang negatif menjadi positif. Ini ada ATN atau art tangen. Art tangen itu source-nya inverse dari, itu agak lupa sih. Pokoknya itu art tangen deh. Ya tinggal cari aja. Itu rumus matematika. Baru ada cosinus. Cosinus dari suatu sudut berarti. Atau suatu nilai bisa juga. Ini EXP atau nilai eksponen. Eksponen itu yang ada E-nya gitu. E pangkat berapa gitu. Baru ada fix. Fix itu pembulatan ke bawah. Jadi misalkan kalau ada 11,9, itu jadinya 11 doang. Bukan jadi 12 ya. Sama juga seperti integer. Integer dan fix itu fungsinya sama persis. Nggak ada bedanya. Baru ada logaritma. Berarti hitung suatu log. Sinus juga sama. Ya hitung suatu sinus, suatu nilai. Square ini akar kuadrat. Jadi misalkan kalau kita pakai SQR 9, itu search-nya return-nya jadi 3. Baru ada tangen, yaitu mencari nilai tangen suatu nilai. Baru kita sambung ke string. String itu ada ascending, bukan ascending. Ini aku lupa kepanjangannya. ASC source-nya nggak dikasih tahu juga sih. Ini paling ASC itu digunakan untuk mengubah suatu huruf menjadi suatu ASCII. Baru ada CHR. CHR itu kita mengubah suatu ASCII menjadi suatu huruf. Jadi 65 jadi A uppercase. Baru ada in-string, in-str atau in-string. Ini sama persis dengan substring yang terdapat di beberapa bahasa pemrograman. Dan itu seharusnya ada 2 parameter. String dan substring. Jadi misalkan kalau kita mau mencari S dari suatu tes, dia bakalan nge-return 3. Soalnya dia hitung indeksnya dari 1, bukan 0. Jadi 1, 2, 3. S-nya ada di indeks ketiga. Baru di sini ada lowercase. Lowercase itu ya seperti namanya ya. Kalau misalkan lowercase, misalkan Adrian yang uppercase, maka jadinya Adrian kecil. Baru ada left. Left itu butuh argumen. Argumennya 2 juga. Misalkan kan ambil Adrian gini. Adrian, 2. Dia bakalan nge-return AD doang. Learn itu untuk length. Berarti kalau misalkan tadi Adrian, berarti nge-return-nya 3, 4, 5, 6. Nge-return-nya 6. Yaitu panjang dari suatu kata atau suatu kalimat. L-trim itu misalkan Adrian ini ada spasi depannya. Maka dia bakalan nge-return jadinya nggak ada spasi depannya. Make itu butuh 3 argumen. Yaitu kata yang ingin dimanipulasi, misalkan Adrian. Baru parameter kedua itu start from, atau kita mau ambil dari indeks keberapa, baru sampai indeks keberapa.
Misalkan aku ambil indeks kedua sampai indeks keempat. Berarti dia bakal nge-return DRI. Kalau udah ada replace. Replace itu harusnya juga 3 argumen. Itu kalian tinggal kasih hurufnya, baru kasih kata yang ingin diubah, baru diubah jadi apa. Jadi misalkan university jadi School City. Baru ada right itu sama kayak left. Cuma right itu ya ambil dari sebelah kanan. Misalkan this is a string, maka dia ambil dari sebelah kanan dulu. ing berarti hitungannya. Baru ada rtrim, kalau misalkan di sebelah kanan ada spasi, jadi tidak ada spasi. Space itu seperti namanya, kalian tinggal kasih argumen suatu integer, maka dia bakalan kasih spasi gitu. Sebanyak 5 huruf hitungannya. 5 huruf spasi. Baru ada string. String itu seperti kalian melakukan for looping. Kayak melakukan for gitu. For integer i sama dengan 0 sampai i lebih kecil dari argumennya. Berarti amount gitu. Baru kalian print gitu. Cuman di sini dia hanya memprint huruf awal ya. Jadi kalau misalkan kalian mau print Adrian 5 kali, dia bukan nge-print Adrian 5 kali. Melainkan dia hanya print A sampai 5 kali. UK seperti namanya uppercase. Tes kayak gini jadinya uppercase test. Untuk date itu date itu bakalan nge-return waktu sekarang. Waktu yang diberikan itu source-nya dalam bentuk month, day, year. Baru date add itu kalian tinggal kayak menambah bulan, tahun, atau di sini sih ada argumennya. Kalian tinggal pilih aja, bisa hari, day of a year, jam, menit, bulan. Kalau quarter itu seharusnya dia hitungnya cuma 4. Ya. Jadi kalau misalkan kan 1 tahun itu ada 12 bulan. Berarti kita hitung bulan 1 sampai bulan 3 itu menjadi quarter 1. Baru nanti 4 sampai 7 seharusnya 2. Ya tinggal hitung aja sih gitu. Baru ada second. Second ya seperti namanya. Second. Weekday source-nya juga argumennya dia ini kurang tahu sih yang weekday, aku agak kurang tahu. Kalau week itu ya dia bakalan menambah berdasarkan minggu. Year ya tahun. Paling date itu dia butuh 3 argumen juga. Yaitu ada date interval yang tadi, yang ini semua. Baru amount-nya ya berapa besar gitu. Kalau misalkan kan kita pilih M untuk bulan dan amount-nya 5, berarti dia bakalan mengubah 05 ini jadi 10. Soalnya formatnya bulan, tanggal, tahun. Kalau tadi aku ubah jadi Y-nya 4 kali. Jadinya 21. Itu date add, berarti tambah. Baru ada date difference. Date difference ini digunakan untuk mencari selisih antara 2 date. Argumennya juga bisa pilih aja dari salah satu ini. Misalkan kalau kita cari bulan, berarti dia bakalan cuma cari selisih bulannya. Dia bukan cari selisih kayak gini ya, 06 dikurangi 05, bukan kayak gitu. Dia ubah tahunnya menjadi bulan, harinya juga jadi bulan, baru dikurangi keduanya. Makanya dia bisa hasilin 13. Gimana kalau kita hitung ya benar-benar aja kan gitu. Baru date part. Date part itu dia bakalan mereturn ya bagian dari suatu date. Misalkan di sini dia kasihnya bulan,
05/15/2016. Berarti ya bakal return yaitu 5. Kalau Y berarti 2016. Paling aku kasih tambahan 1 untuk notes ini ya. Untuk now itu dia cuma nge-return waktu sekarang ya. Jadi misalkan kalau tadi kan dia yang date ini cuma nge-return bulan, tanggal sama tahun. Kalau now itu dia bakalan nge-return waktu sekarang juga. Jadi nanti ada hour, minute, second. Ini paling aku kasih tambahan yang bagian date end. Jadi mungkin ada soal yang memanfaatkan si date end ini menjadi pengurangan. Jadi kalau misalkan ini 5-nya, aku ubah jadi min 5, ini hasilnya seharusnya bukan 2021, kan jadinya 2012. Jadi mungkin ada soal yang memanfaatkan kayak gini. Jadi nggak usah bingung sih. Oke. Paling itu bisa dibaca sendiri aja deh. Cara pakainya dan sebagainya. Di sini aku paling tes aja. Kasih kalian tes 1 aja deh. Paling jangan di bagian type. Di type ini kita juga usah ubah dulu. Kita ubahnya di match people misalkan. Match people ini aku pakai hitungan shape length dan shape area misalkan. Aku menggunakan misalkan pembulatan ke bawah dari shape length, tinggal diklik aja ya. Ini semua tinggal diklik aja. Bukan shape length dibagi 10, baru misalkan dikurangi shape area dikali 2. Kalau kita perhatikan seharusnya minus ya. Oleh karena itu di depannya aku tambah absolute lagi. Dan di sini kalian perhatikan kurung ya. Kurung itu berpengaruh banget. Kalau kalian salah kurung, seharusnya value-nya juga bakalan salah. Ini ya, paling contohnya gitu. Kalau kalian mau ikuti aku copy aja deh. Copy di chat. Tinggal tes aja. Di sini aku tekankan kalian untuk save. Kalau kalian nggak save, nggak ada nilai. Nanti field kalkulator kalian jadinya nilainya kosong. Jadi tinggal klik save. Baru aku biasanya save-nya di folder aku. Baru bikin folder lagi. Cara bikin folder tinggal Ctrl+Shift+N. Atau bisa pilih yang ini. Ada folder yang bentuknya kayak bintang gitu. Kalau udah aku biasanya rename. Jadi namanya calculation. Diklik 2 kali, baru file name-nya aku kasih nama nama dari feature class-nya itu, yaitu berarti si field underscore nama kolomnya. Nama kolomnya ini berarti si match people. Jadi match people. Ini naming convention aku sendiri ya. Tapi aku lebih suka kalau kalian kasih nama kayak gini. Kenapa? Jelas banget. Jadi ketika orang mau baca kalkulasi kalian, dia langsung tahu bahwa rupanya dia pakai untuk si feature class field. Baru untuk kolom match people. Jadi kalau udah tinggal klik save. Sehingga kalau misalkan kita hapus argumen ini, kalau misalkan kita clear, kita load lagi, tinggal klik aja yang baru kita buat tadi, yang berekstensi .cal tadi. Kalau udah tinggal klik OK. Nah, paling dia udah kehitung gitu. Hasil dari kalkulasi kita tadi. Itu kalian ikuti dengan permintaan soal ya. Oke. Untuk type-nya ini aku paling input manual aja. Misalkan paling di sini nggak usah type deh. Type nanti aku bahas di bagian point feature. Di sini kalau misalkan kalian kolomnya berlebihan, kalian klik stop editing dulu. Baru klik yes. Di sini kalian baru
di bagian tinggal klik aja kolomnya. Klik kanan, delete field. Baru klik yes. Maka kolomnya udah kehapus. Sebaliknya kalau kalian ingin menambah suatu kolom, tinggal pilih pojok kiri atas yang namanya table option. Baru add field. Baru kalian bisa tambah aja. Misalkan aku mau tambah ID. Udah tinggal ubah ID-nya, baru tinggal pilih tipenya. Misalkan tipe aku text, baru klik OK. Nah, jadi kayak gitu. Mau nambah suatu kolom dan kurangi suatu kolom. Oke. Paling kalau udah, tinggal di-save aja lagi projectnya. Baru kita bakalan sambung cara membuat suatu Kak, maaf Kak, tadi cara nambah ID gimana Kak? tambah ID, tinggal klik kanan, tinggal klik table option, baru add field. Table option, add field. Baru kasih nama aja, nama kolomnya, baru tipenya. Itu ketika kalian udah stop editing ya. Jadi harus di stop dulu editingnya, baru bisa. Di sini paling ID-nya aku hapus lagi, tinggal klik kanan di nama kolomnya, delete field. Klik yes, maka udah kehapus. Paling ini kan tinggal waktunya tinggal sedikit, 10 menit. Ini nanti kalian ikuti aja deh. Atau nanti nonton ulang lagi. Kalau nggak ngerti, nanti tanya lagi di grup atau personal chat. Ini paling aku sambung langsung cara membuat feature class lain lagi. Sama, tinggal klik kanan geodatabase, new feature class. Di sini aku misalkan mau buat lain feature class. Jadi aku tinggal kasih nama misalkan road, jalan. Ini proses sama persis saja. Jadi kalau kalian udah bisa buat suatu polygon feature class, kalian tinggal ikuti aja prosesnya. Paling yang beda di bagian field name aja. Di sini aku paling cuma nggak bakalan ajari kalian cara menginput data lagi ya. Ini nanti kalian sendiri input aja. Misalnya aku kasih ID sama name aja. Baru klik finish, maka udah kebuat juga road dan juga jalannya. Cara menggambarnya sama persis juga. Tinggal editor, start editing, pilih jalannya, maka kalian tinggal gambar aja. Jadi prosesnya sama persis gitu. Cuma nanti kalian manipulasi dalam bagian tabel yang diminta gitu. Oke. Paling kan karena ini tipis banget. Jalannya nggak kelihatan banget. Kalian bisa ubah dengan cara klik 2 kali di bagian simbolnya. Baru kalian tinggal ubah width-nya. Misalkan width-nya aku ganti jadi 10. Dan color-nya aku ubah jadi misalkan Mars Red. Maka tinggal klik OK, maka udah kelihatan gitu. Jalannya kayak tebal banget gitu. Jadi dari jauh aku udah kelihatan bahwa di situ ada jalan. Kalau udah, paling itu untuk road atau jalan. Ini sama persis ya. Kalau kalian buka Open Attributes Table sama persis prosesnya untuk penginputan data. Oke, ini paling nanti kalian bisa ulangi dengan polygon feature class lagi. Kalau udah, paling aku sambung untuk si point feature class. Point feature class sama persis dengan cara new feature class. Di sini misalkan aku kasih nama places. Dan ya bahasa Indonesia berarti tempat gitu. Tapi aku kalau misalkan soal, kalian ikuti aja ya. Kalau misalkan places, ya udah kasih places juga. Ini kan tadi aku tunjukin aja apa perbedaan antara alias dan name. Kalau soal mintanya tadi gereja, ya udah kasih nama church gitu. Nggak usah diubah lagi jadi bahasa Indonesia. Paling di sini karena buat point feature class ya udah tinggal pilih tipenya point feature. Klik next. Pilih sistem koordinatnya, Mercator, auxiliary sphere. Tinggal next, next, next. Nah, di sini kalian tinggal tambah field-nya lagi. Di sini aku bakalan tunjukin beberapa deh yang cukup
berguna atau seharusnya keluar di soal. Jadi paling aku di sini kasih ID, lengthnya aku kasih 5, baru name, nggak usah diubah, baru type-nya misalkan cuma 10, baru ada namanya max people misalkan. Baru ubah jadi long integer. Kalau udah klik finish, baru di sini kalian open attribute table. Oh, sebelum kalian open attribute table, gambar lagi. Cara gambar sama persis, tinggal editor di stop editing dulu, baru di save atau yes, klik yes. Baru editor start editing lagi. Baru pilih yang ingin kalian gambar. Berarti si places. Kalau udah, tinggal taruh aja tempat yang kalian inginkan. Misalkan aku buatnya di sini, dan di sini. Misalkan aku buat lebih banyak deh. Ini suka kalian aja, mau buatnya gimana gitu. Misalkan aku buat ada 8. Kalau udah, open attribute table, nanti ada muncul, ya ada 12 rupanya kebuat. Di sini aku tunjukin cuma pakai yang type sama max people deh. Aku bakal tunjukin 2 fitur baru. Di type, misalkan aku bilang ada satu tempat yang namanya merupakan suatu sekolah. Baru ada lagi yang namanya hospital. Baru mungkin ada tempat yang namanya mall. Baru ada yang park. Baru kemudian max people. Max people ini mungkin aku ketik aja ya. Ini tergantung kalian. Nanti hitungnya gimana. Di sini aku random aja deh. Misalkan kayak gini ya. Aku ada 2 data kayak gini. Disuruh input manual. Misalkan. Di sini, kalian bisa memanipulasi 2 data ini dan digunakan sebagai simbologi. Simbologi itu apa? Kalau kalian perhatikan soal ini, dia kayak ada simbol-simbol gitu kan. Kayak ada hospital, ada bintang, ada checkbox, dan sebagainya. Itu source-nya di bagian sini. Nanti kita pakainya. Aku langsung tunjukin aja. Caranya tinggal klik kanan di point feature class-nya. Properties, pilih simbologi, baru kalian pilih yang kategoris. Kategoris itu berarti kalian bakalan melakukan simbologi sesuai dengan kategorinya. Kategori itu kita hanya bisa memilih yang dalam bentuk teks. Jadi kalau di sini kita mau melakukan kategori berdasarkan si type. Kalau udah pilih type, kalian tinggal add all values. Hospital kok ada 2. Paling ya udah. Ini paling tadi ada kesalahan dikit sih source-nya. Paling aku remove yang 1. Baru misalkan ada hospital, mall, park, dan school. Kalian tinggal klik 2 kali, ikuti dengan permintaan soal. Misalkan soal bilang, misalkan aja ya, hospital pakai yang simbol kayak gini. Cara tahu dia pakai simbol apa? Tinggal cari yang ini. Ada namanya simbol hospital 2. Jadi kita tinggal cari aja hospital misalkan. Hospital. Baru cari simbol hospital 2. Nah, di sini ada simbol hospital 2. Di situ kalian jangan lupa ubah color-nya sesuai dengan permintaan soal. Soal minta kita fire red. Ya udah, pilih aja fire red. Cari cara tahu dia pakai fire red gimana? Kalian tinggal hover di color-nya, cari satu persatu. Rupanya ada fire red. Ya udah, klik. Baru size-nya, size juga disuruh. Jadi diubah jadi size 35. Oke, kalau udah paling klik oke. Baru kalian tinggal ubah satu-satu. Kalau misalkan kalian merasa kok hilang feature class yang lain, kalian tinggal klik yang bagian bawah ini, tanda panah.
Paling aku random aja ya, nggak ikuti soal lagi. Itu salah satu kriterianya. Jadi tiap kali kalian lihat soal, jangan sembarangan pilih simbol. Cara tahu simbol apa, tinggal lihat yang pertama gitu. Ada tulisan simbol circle 11, kuartanya apa, size-nya apa. Ikuti sama persis dengan soal. Jangan ganti-ganti sendiri. Jadi paling di sini aku random aja ya. Oh, paling tadi itu search-nya cuma urutan doang. Jadi kalau kalian mau lihat atas bawah tinggal scroll bar aja. Kalau udah paling klik apply, oke. Maka kalian bisa lihat bahwa simbol poin kita udah berubah sesuai dengan simbol yang udah dikasih. Paling jangan lupa stop editing, klik yes. Baru di save lagi. Oke, itu untuk simbologi. Ada simbologi yang satu lagi, yang berdasarkan quantity. Klik quantity, tinggal pilih aja. Biasanya search-nya graduated color. Value-nya harus bentuk dalam int atau integer. Atau angka lah. Dia minimal harus suatu angka. Ini bedanya dia cuma bakalan melakukan gradiasi warna untuk beberapa poin feature class-nya. Jadi misalkan nih value aku pilih max people, maka dia bakalan berubah sesuai dengan range yang sudah dikasih. Dia range-nya berdasarkan data kita ya. Karena data aku itu terdapat dari nilai 10 sampai 1000, makanya dia kasih sampai range-nya 1000. Kalau udah paling klik apply aja. Oke. Maka seharusnya feature class kita itu berubah sesuai dengan warnanya. Cuma karena ini terlalu kecil, semua simbolnya kecil banget. Nah, kalian bisa ubah ukurannya gitu. Size-nya misalkan 35. Ini aku paling tunjukin berapa deh, biar kelihatan. Ini paling aku tunjukin 2. Maka kalian bisa lihat bahwa ada beberapa warna gitu jadinya. Nah, paling itu seharusnya 2 simbologi yang bakalan kalian kepakai di ujian kalian. Oke. Seharusnya itu untuk materi hari ini sih. Dan 2 pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalkan kan aku nggak tanya kalian lagi udah terlambat atau enggak. Paling kalau misalkan nggak ngerti sama recordingnya bisa langsung tanya aja, baik di grup atau personal chat. Oke? Karena udah jam 3. Enggak. Karena udah jam 3, paling aku langsung verify aja. Nggak ada yang nggak ada yang masalah kan search bagian absen. Aduh. Ini oke, source-nya kalau semua present, paling udah sih source-nya untuk hari ini. Kalau misalkan ada pertanyaan langsung tanya, nggak usah sungkan gitu. Oke, paling terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Makasih, Udah boleh, Ko. udah boleh live ya. Makasih kok. Makasih kok. Makasih, Ko.